katanya dia itu adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan. Tidak Bapak, Itu. Bapak sampaikan pertanggungjawaban mengenai pernyataan ini saja. Ya. Jangan surat dulu. Ada surat yang kami membuat tanggapannya seperti itu. Saya rasa perlu kami sampaikan juga. Nanti kan saya masih ngomong. Tadi Anda ngomong satu pun tidak bersuara deh. Coba, gitu. Tadi Anda ngomong semua, orang-orang yang ada depan saya itu satu pun tidak ada komentar. Gitu. Sekarang saya ngomong, kami ngomong, kalian masuk. Nah ini kan susah. Iya kan? Kan mahasiswa kan masih ada etika untuk kita lagi diskusi kan? Gitu. Jadi kalau kita masih ngomongnya dengar supaya kan tidak nyaplir gitu. Gitu. Kalau saya masih ngomong terus Anda cuma ngomong, ya semua ngomong ya sudah kan semua ngomong. Jadi gimana? Kalau semua ngomong ya sudah kita semua ngomong saja. Ada berapa? 60 miliar lebih dana yang dicantumkan. 26 orang mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Malaka atau GEMA Keva Menanu menggelar unjuk rasa damai Selasa 18 Oktober 2022. Ada 8 tuntutan yang disampaikan oleh pengunjuk rasa yang ditandatangani oleh Bruno Francisco Seran selaku koordinator umum dan Aprianus M. Bakia selaku koordinator lapangan. Di antaranya 1. Mendesak Bupati Malaka untuk segera mengumumkan progres program swasembada pangan, dalam hal ini brand beras Nona Malaka dan kacang hijau. 2. Menuntut dengan tegas kepada Pemda Malaka untuk transparansi anggaran bantuan badai seroja. Meminta dengan tegas kepada Bupati Malaka untuk segera mencopot Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Malaka. 4. Meminta Bupati Malaka untuk segera merevisi kembali peraturan Bupati Perbuk terkait pemilihan Kepala Desa Pilkades pasal 17 ayat 1 huruf N dan O, ayat 2 huruf P dan Q nomor 45 tahun 2022. 5. Mendesak Bupati Malaka agar segera mengeluarkan kebijakan untuk membatasi incumben yang terindikasi korupsi. 6. Mendesak Bupati Malaka agar membatalkan SK mutasi guru. 7. Mendesak Bupati Malaka dan DPRD Malaka untuk segera mengumumkan progres persoalan swasembada pangan, bantuan badai seroja, mutasi guru, dan perbuk terkait Pilkades dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. 8. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak terselesaikan, maka GEMA Malaka akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih banyak. Di depan kantor sekretariat DPRD Kabupaten Malaka yang hadir hanya 1 orang anggota DPRD Malaka dari fraksi Malaka Sejahtera, Marius Boko, sedangkan 24 anggota DPRD lainnya tidak berada di tempat karena sedang memenuhi panggilan partai masing-masing. Marius Boko mengatakan, mengenai swasembada pangan, swasembada pangan itu baru dilaksanakan tahun ini. Tapi kalau media bilang itu ada panen Forela Kateo, itu apa? Bohong semua. Tidak ada pernah Forela Kateo sampai hari ini. Kapan tanamnya di mana? Bukan, kami bicara di dalam. Surat ke kami, begitu. Begini, begini adik-adik. Kami melakukan pengawasan itu. Kami dengan pemerintah di dalam ruangan. Media memberitakan. Kami punya laporan itu tidak kepada masyarakat. Kalau maksud tujuan Bapak curhat ke kami ini supaya apa? Bagaimana? Maksud Bapak curhat ini supaya apa? Bukan curhat, saya menyatakan bahwa sesuai dengan pernyataan adik-adik itu apa yang sudah kami lakukan itu pengawasan yang kami lakukan. Ini bukan curhat. Tadi kan adik-adik bilang badai seroja. Badai seroja sudah kami. Ada salah satu poin yang saya tangkap dari pernyataan Bapak tadi bahwa saat ini menjelang pilkada atau pemilu, jadi Bapak mereka dalam waktu dekat ini dipanggil oleh partai. Oleh karena itu pernyataan saya sebagai ketua umum Gerakan Mahasiswa Malaka juga mengeluarkan mosi tidak percaya kepada anggota dewan karena mementingkan kepentingan partai setelah kepentingan rakyat. Dalam keadaan rakyat
Bapak rasakan susah hari ini. Baik, pernyataan Ini yang perlu Bapak paham. Baik, nyatakan itu pada saat pilih 2024 dong. Tidak usah pilih. Tidak usah pilih Partai kepada politik mereka. itu adalah produk jalan atau menuju Jangan pilih mereka yang tidak hadir itu. Adik-adik ini saya nyatakan, silakan tanya nanti siapa yang paling hadir di gedung dewan ini. Cari tahu itu. Kami tidak mau tahu sampai kau tiap hari berkantor atau tidak. Itu tugas dewan. Betul, makanya adik-adik Supaya rakyat merasa susah, jangan sibuk mencari koalisi, tapi sibuk mencari solusi untuk menyelamatkan rakyat yang sementara merasakan susah. 2024. Itu yang kami minta. Itu adik-adik orang punya pendapat. Itu yang kami minta. Tapi kalau bilang tidak percaya lagi, jangan pilih di 2024. Ini pernyataan saya buat itu hadapannya. Ini kita terus yang ini. Pada Seroja dengan yang lain, Bapak. Kami sudah melakukan pengawasan. Tetapi saya mohon adik-adik dengar. Tetapi pada Seroja ini semua kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah. Kami sudah melakukan pengawasan. Setelah sampai di kantor daerah Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak meminta 26 mahasiswa masuk ke ruang pertemuan untuk melakukan audiens bersama. Sebelum Bupati Malaka memberikan jawaban, diberikan kesempatan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Malaka, Yosep Parera, menjawab pertanyaan pengunjuk rasa. Namun dalam perjalanan menghadapi berbagai tantangan alam yang terjadi di Kabupaten Malaka, kita juga menghadapi adanya beberapa tantangan alam yang luar biasa di Kabupaten Malaka. Kita tahu adanya bencana yang berturut-turut dengan adanya perubahan iklim yang luar biasa. Maka dalam perjalanan program ini memang belum 100% terlaksana dengan baik. Tetapi bahwa programnya ini sudah dimulai. Ya, program ini sudah tergariskan dengan jelas dalam RPJMD Kabupaten Malaka untuk 5 tahun ke depan dalam masa kepemimpinan SNKT. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa ketika tahun pertama belum tereksekusi maka dianggap selesai. Program ini tetap dilaksanakan. Apapun terjadi, ya, dengan menggunakan besaran dana berapapun, dengan menghadapi kendala apapun, tetap akan dilaksanakan karena ini menjadi program prioritas. Ya, ini program prioritas yang sudah termuat jelas dalam RPJMD, dan ini sudah menjadi visi dan misi utama dari Bapak Bupati atau kepemimpinan SNKT selama 5 tahun ke depan. Oleh karena itu adik-adik tidak usah takut. Memang betul bahwa program ini dibuat karena mengingat Malaka ini adalah dataran yang luar biasa, yang adalah sepenggal tanah Kanaan yang ada di Pulau Timur. Maka harus dibangun. Orang Malaka tidak boleh susah atau tidak boleh lapar di sepotong tanah Kanaan yang ada di timur. Nah, ini program ini dibuat karena itu. Yang kedua, betul bahwa secara data, by data, bahwa program ini belum 100% dibuat. Saya secara teknis tidak bisa menjelaskan dengan rinci. Nanti kita akan dengarkan penjelasan lebih lanjut dari Pak Bupati sebelum nantinya data dan fakta lain akan disampaikan oleh Kadis Pertanian. Sementara kita sudah panggil, mudah-mudahan beliau juga hadir untuk bisa menjelaskan secara gamblang tentang program yang mulia ini, yaitu swasembada pangan. Dan saya mungkin terkait yang ini saya tidak terlalu fokus karena itu nanti dijelaskan secara rinci oleh Pak Bupati dan Kadis Pertanian yang terkait 100% dengan tugas tentang program swasembada pangan yang sudah kita rencanakan dengan baik. Saya lanjut dulu yang kedua, terkait dengan transparansi anggaran bantuan pada Seroja. Nah, ini saya informasikan bahwa untuk dana bantuan pada Seroja besarannya sudah ada yang sudah menyebutkan tadi sekitar 60 miliar lebih sedikit, dan programnya sementara dilaksanakan. Pembangunan fisik sementara, kalau saya tidak salah laporan terakhir itu sudah 40% fisiknya sudah dikerjakan. Nah, sebelum dilaksanakan program ini, tentu data kita ambil dari kepala desa, ya, dari para camat melalui sistem pendataan yang bagus.
pendataannya sudah dibuat, dan dari data itu by name by address yang disampaikan oleh kepala desa melalui camat kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Malaka. Terakhir programnya sudah terlaksana, pekerjaan fisik sudah selesai sekitar 30-40%, sementara kerja. Bahwa tadi sesuai dengan informasi ada selisih, ya, ada sisa sekian sekitar 174 yang belum akomodir. Ya, kita akui bahwa tidak semua yang mengalami kerusakan sudah 100% dilaksanakan tahun ini. Ya, pemerintah kabupaten sendiri ada keterbatasan dana. Kita hanya bisa bersandar kepada dana dari pusat, yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau Badan BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat. Oleh karena itu, karena dana yang kita minta sebenarnya lebih dari ini, lebih dari 60. Dana sesuai proposal kita itu lebih dari 60, sehingga kita bisa kerja 100%. Seluruh rumah atau bangunan yang sempat rusak, termasuk bangunan sekolah atau fasilitas lain. Tetapi karena mungkin pemerintah pusat juga tidak harus urus Malaka saja, oleh karena itu kepada kita hanya digelontorkan sekitar 60 miliar. Dan informasi pasti yang harus ada yang diterima bahwa program ini sebentar dilaksanakan. Sisanya betul bahwa Pak Kaban mungkin pernah menyampaikan bahwa Kaban Bencana, Kalap Bencana, Bapak Kapsel mungkin pernah menyampaikan bahwa ada sisa sekian itu belum bisa dieksekusi sekarang. Ya, itu memang betul. Kita belum bisa 100% laksanakan, tetapi jujur harus saya katakan bahwa Bapak Bupati sendiri bersama rombongan sudah membawa sendiri proposal ikutan atau lanjutan untuk eksekusi sisa-sisa perbaikan atau rehab yang belum sempat dilaksanakan di dana tahap pertama. Proposalnya dengan data by name by address, bahkan by ngau juga kita tulis semua di dalam, untuk semuanya nanti bisa dibantu untuk dieksekusi di Kabupaten Malaka. Oleh karena itu tidak usah ragu, tidak harus kita, pemerintah tidak habis tahun ini. Pemerintah tetap akan kerja terus sampai kapan bisa semuanya selesai dan eksekusi dengan baik. Karena kita tahu bahwa kita ada keterbatasan dana di Kabupaten Malaka, maka kita mohon doa, adik-adik juga kita mohon doanya untuk tahun depan, ya, tahun depan itu kita dapat lagi kucuran dana untuk bisa mengerjakan sisa yang belum sempat kita kerjakan tahun ini. Dan data, perbaikan data itu terus dilakukan oleh Kalak, Pak Dapsela bersama timnya. Dan bahkan Bapak Bupati juga sudah menerbitkan SK tim pelaksana di lapangan yang nantinya akan eksekusi, termasuk melakukan pendataan terus-menerus, karena banyak orang yang tetap datang melapor bahwa mereka belum terdaftar. Oleh karena itu tim tetap kerja melakukan pendataan dengan baik supaya eksekusi tahap kedua bisa lebih lengkap dan bisa kita eksekusi seluruhnya, tidak terkecuali bagi semua yang sudah terkena bencana badai Seroja tahun-tahun kemarin. Itu tentang bencana. Yang kedua tentang pencopotan. Yang ketiga tentang pencopotan kepala badan. Saya kira ini cukup tajam, ya. Saya saja senyum tadi kan kayak maka aspasu. Ada saya dan kayak istimewa. Pak Bupati ini tetapi harus dikasih tahu bahwa untuk pencopotan seseorang harus melalui tahapan. Tidak ada tahapan kita ngomong ini dan copot juga. Ada lagi satu tahapan lain. Ya, itu yang paling utama adalah ya nanti akan digodok oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan perintah Bupati. Kita bahas dulu apa kesalahan pokoknya. Kalau ada temuan tidak usah takut, pasti akan eksekusi. Tetapi tahapan harus jalan. Jangan karena adik-adik ngomong terus kami langsung bubar, Bapak Bupati langsung tetapkan. Itu juga nanti kami salah. Bapak Bupati yang nanti akan digugat balik. Ketika Bapak Bupati gugat kan adik-adik balik ketawa. Abe, konten. Kami KGS, abe ya, percaya. Jadi semua tahapan akan terjadi. Ya, kalaupun bisa dicopot-copot, kalau tetap dipertimbangkan untuk lanjut, kita dukung dia untuk kerja di kita. Kemudian itu kaitan dengan
poin 3. Poin 4 untuk perbuk ya, revisi perbuk pilkada. Ini saya informasikan bahwa perbuk ini sudah direvisi, bukan saja 1 kali, bahkan saya kasih tahu rahasia sudah 2 kali. Terus kita lakukan perbaikan atas pasal-pasal tertentu yang kita dapatkan masukan pada saat sosialisasi perbuk. Saya kebetulan ikut terus sosialisasi perbuk ini. Saya tahu persis banyak sekali masukan, dan seluruh masukan itu kami catat dan pulang kami buat catatan kepada Bapak Bupati, Bupati Bupati, dan sudah kita lakukan perbaikan atas perbuk ini. Jadi yang Anda usulkan kami sudah buat. Nah, saya juga kami hal yang tadi catatan tadi, saya ada catat di sini tadi, ini kita sudah rubah. Nah, saya minta maaf tidak bawa manualnya, tapi nanti adik-adik itu selalu tersinggah di ruangan, saya panggil kepala PMD untuk tunjuk pasal itu kami sudah rubah tuh. Ya, saya yakinkan bahwa yang kamu usul itu kita sudah rubah, karena ini bukan saja masukan dari kami, tapi pada saat kami sosialisasi pun ini jadi masukan utama yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan bahkan panitia pilkades itu sendiri sudah memberi masukan, dan perubahannya, perbaikan atau revisi atas PMD itu sudah. Jadi saya tidak perlu jelaskan rinci, nanti boleh fotokopi itu dari Kepala PMD Kabupaten Melaka, Bapak Agustinus Nahak. Yang ketiga, angka 5 tentang membatasi incumbent yang terindikasi korupsi. Ya, ini pasti dilakukan, dan ini dalam perbuk juga dicantumkan. Oleh karena itu rekomendasi yang nantinya disampaikan oleh Bapak Bupati, rekomendasi harus dibuat untuk bisa kita laksanakan pasal yang terkait ini. Jadi siapapun yang terindikasi ya penyalahgunaan uang selama masa kepemimpinan dia sebelum ini, otomatis tidak diberi rekomendasi. Nanti adik-adik baca sendiri di pasal-pasal yang termaktub dalam perbuk tentang pilkades, itu semua sudah dicatat. Kesempatan selanjutnya Bupati Malaka Dr. Simon Nahak menyampaikan terkait program swasembada pangan. Masa jabatan saya belum mencapai 5 tahun, baru 1 tahun 5 bulan. Lebih lanjut, Simon Nahak menjelaskan. Apakah sudah 5 tahun saya jalan, kemudian saya tidak jalankan? Satu. Sudah, artinya kan begitu pertanyaan mendasarnya. Jadi sebetulnya saya suka soal kritik, soal saran. Tapi juga tolong perhatikan juga masa jabatan saya. Itu satu. Masa jabatan itu sampai hari ini 1 tahun 5 bulan. Lalu ketika saya diangkat dengan Pak Kim Toli diangkat, kami berhadapan dengan COVID dan seterusnya. Lalu bagaimana strateginya supaya program unggulan itu tidak mandek? Ingat, saya dokter hukum. Sorry, saya tidak sombong diri. Saya dokter hukum. Negara itu negara hukum. Dan ketika saya mengatakan itu harus ada brand, maka yang saya urus pertama adalah kita sudah punya haki atas brand beras Nona Malaka dan Forela KTU. Kita harus punya brand dulu, harus punya legalitas dulu. Itu langkah awal. Karena di legalitas itu lampirannya apa-apa yang harus kita kerjakan. Sehingga ketika kita klaim bahwa kami mau mengemas beras Nona Malaka, apa dasar hukumnya? Kami mau jual beras Nona Malaka, apa validasi? Semua dalam lampiran haki. Itu satu hal supaya kita memahami dulu. Karena nampaknya begitu kita bilang beras Nona Malaka, fos ini be, ini be, seolah-olah seperti itu. Gitu. Seolah-olah seperti itu. Tidak memperdulikan kalau mengkaitkan beras Nona Malaka brandnya kamu sudah urus belum? Kalau tidak diurus, kenapa Anda katakan itu beras Nona Malaka? Jadi mestinya pertanyaannya, apakah Pak Bupati mengatakan beras Nona Malaka itu sudah ada hakinya atau belum? Karena ini negara hukum. Tidak bisa kita katakan beras Nona Malaka kalau tidak ada brand. Lalu Anda katakan ini Nona Malaka, itu tidak boleh. Nah, itu satu. Jadi kita harus urus dulu hakinya. Artinya kan Anda tanya kan, apa progresnya? Kan begitu pertanyaannya. Nah, sekarang progresnya apa yang saya harus lakukan ya? Negara hukum, saya harus urus dulu dokumennya. Itu satu. Yang berikut,
berhadapan dengan alam. Betul, potensi Malaka itu potensial sekali untuk beras, untuk kacang. Tidak hanya komoditi itu. Bahkan saya mensupport program gubernur dan presiden untuk jagung. Itu hampir semua saya support. Karena saya sadari bahwa bicara swasembada pangan itu tidak hanya satu sisi. Harus melihat dari komoditi lain untuk mendongkrak ketika seperti sekarang tiba-tiba seroja, tiba-tiba bencana, lalu persawahan rusak semua. Apa kemudian harus bantalnya apa untuk mendongkrak? Nah, ini kan satu hal yang mesti kita lihat secara detail, harus kaji secara cermat sehingga kemudian tidak menjadi soal. Yang berikut, sudah berapa anggaran yang saya pakai? Adik-adik supaya tahu, sampai hari ini Bapak Dewan berdua ada di sini, kita belum pernah menetapkan anggaran secara untuk menggelontorkan yang namanya beras non-beras. Jadi kecuali kami sudah sepakat dengan anggaran 10 miliar, lalu 10 M ini 1 M pun saya tidak pakai, atau sudah pakai tapi tidak ada hasil, silakan. Ini satu hal yang harus dipahami dulu. Gitu. Jadi ada anggaran yang sudah ditetapkan untuk swasembada pangan, tapi kemudian supaya serbu nggak dipakai, atau kalau nggak dipakai uangnya kemana? Atau dipakai tapi tidak ada hasil. Nah itu kan tanda tanya. Ini satu hal yang saya harus sampaikan supaya kemudian sama-sama memahami. Nah, lalu tadi lagi kan, sejauh mana nanti program akan jalan? Ya pasti jalan gitu. Karena yang saya lakukan sekarang ini adalah saya harus membangun dulu fasilitas yang ada. Gitu. Apa yang saya lakukan? Anda tahu gedung Dewan mangkrak, tapi apakah saya abaikan? Tidak. Anda tahu saya datang di Melaka memang sudah ada traffic light? Tidak. Tapi saya ada. Anda tahu kalau kita sudah punya kantor bupati? Anda tahu tempat ini punya kita? No. Yang penting saya pinjam. Jadi kan ada juga program-program yang saya harus utamakan. Tidak berarti program itu kita abaikan, tidak. Tetapi bahwa juga saya belum berani menyampaikan untuk anggaran ke Dewan kalau program itu saya prediksi bahwa konsepnya belum seberapa kita harus gelontorkan anggaran. Tetapi pertanyaannya sekarang saya jawab. Lalu bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak akan menjalankan? Tadi saya sampaikan, sudah berapa tahun saya menjabat. Kalau tahun ini belum, ya pastilah 2023 saya akan eksekusi. Dan itu sudah masuk dalam perencanaan. Itu. Saya rencanakan. Hanya sekarang Bapak Dewan dengan teman-teman di sana, apakah mereka setuju? Itu kan kami masih berdebat lagi. Karena menggunakan anggaran daerah itu 1,0 sen, 0,1 sen pun pasti harus bersetuju mereka. Kalau mereka nggak setuju, biar saya teriak seperti apa. Nah, ini satu hal. Jadi kita lihat 2023 gitu. Apa program ini akan jalan atau tidak? Ya saya akan di dekat begini. Di dalam menjalankan program itu harus ada namanya perencanaan. Di dalam perencanaan itu saya harus menyiapkan anggaran. Siapa yang harus melakukan? Ya tadi sudah disampaikan. Kalau itu swasembada pangan, yang menyiapkan itu Dinas Pertanian. Dia harus menyiapkan anggaran untuk berapa harus disiapkan untuk lakukan apa. Tapi apakah yang lain kita tidak lakukan? Kita lakukan termasuk alsintan yang rusak kita harus perbaiki. Termasuk bagaimana kemudian birokrasi kita potong sehingga bagi-bagi traktor itu tidak terlalu rumit. Karena selama ini agak rumit. Sehingga saya lalu tugasnya kepada 12 camat untuk masing-masing lakukan komunikasi dengan desa-desa untuk silakan bantu masyarakat untuk balik sana. Nah, jadi itu swasembada yang jelas legalitasnya kita sudah miliki, sertifikatnya sudah ada. Sertifikat beras non-Melaka, sertifikat suara KTP kita sudah miliki dari hukum dan HAM yang mengeluarkan itu. Nah sekarang kita tinggal, karena dasarnya sudah ada, ya kita akan eksekusi. Kita akan eksekusi. Itu satu. Lalu seroja. Begini, seroja ini anggarannya bukan anggaran DAU, bukan APBD. Seroja itu dananya langsung dari pusat. Dan dana pusat itu pun bukan masuk ke rekeningnya bupati,
atau rekening keuangan daerah Malaka. No. Dia langsung ke Pak Jal sebagai kala bencana. Jadi anggaran itu dari pusat langsung masuk ke rekening kala bencana. Lalu saya hanya tinggal minta laporan berapa masuk, berapa yang digunakan, kerjakan sesuai dengan kontrak yang ada. Nah sekarang masa kontrak ini kan masih berlaku. Adik-adik, bedakan kita berteori di kampus dengan di lapangan. Artinya saya harus katakan begini, ketika orang masih kerja lalu gitu, hei kau berhenti, tidak bisa deh. Gitu. Karena saya suruh Anda berhenti, Anda sudah berhenti, tapi uang Anda sudah ambil sebagian. Saya tidak mengerti tinggal, oke? Ini persoalan. Gitu. Jadi kalau masa kontrak itu berlaku, kalau ada yang kuliah hukum lebih bagus, 13-20 tahun perdata, sahnya satu perjanjian. Kalau perjanjian itu masih berlaku, kemudian Anda batalkan secara sepihak, itu namanya uang prestasi. Dan orang masih gugat saya. Gitu. Dia katakan harus kerja setahun, tapi karena kerja pulang ke bawah, nah putri kira osai. Saya kena. Karena saya melakukan 13-20 tahun perdata. So para pihak sudah 13-38 tahun perdata, mereka sudah lakukan itu. Nah sebelum lewat waktu, itu kita tidak boleh main PHK semua. Karena kalau PHK saya kena. Gitu. Saya sebelum lanjut kita rasa kita perdalam ini per poin. Ya kan kita ngomong poin ini kan, ini kan ngomong seroja. Ini Pak Bu. Gitu. Pak Bu. Nah persoalan begini, kalau saya tidak menjelaskan, nanti poin lu main kelak lean, itu persoalan kan di situ. Betul. Gitu. Jadi saya harus menjelaskan kenapa seroja itu kondisinya seperti ini. Gitu. Itu sesuai dengan tanggapan dari Bapak. Iya. Nah, kenapa kami membuat tanggapannya seperti itu? Saya rasa perlu kami sampaikan juga. Nanti kan saya masih ngomong. Tadi Anda ngomong satu pun tidak bersuara deh. Coba, gitu. Tadi Anda ngomong semua, orang-orang yang ada depan saya itu satu pun tidak ada komentar. Gitu. Sekarang saya ngomong, kami ngomong, kalian masuk. Nah ini kan susah. Iya kan? Kan masih ada etika untuk kita lagi diskusi kan? Gitu. Jadi kalau kita masih ngomong, dengar supaya kan tidak nyaplir gitu. Gitu. Kalau saya masih ngomong terus Anda cuma ngomong, ya semua ngomong ya sudah kalau semua ngomong. Nah, gimana? Kalau semua ngomong ya sudah kita semua ngomong saja. Gitu. Gimana? Kalau sepakat semua ngomong ya kita ngomong saja. Susah. Ya, ngomong. Kalau itu kayak sekarang lain saya nih, kalau itu kayak ini kan tidak etis juga tuh sebenarnya. Saya hargai, kalau ini menikmati kena, kurang nikmati. Sangat menghargai tadi. Dari Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Edi Sumantri melaporkan untuk FTV.